Informasi lebih lengkap, Saudara, kita sudah terhubung dengan dua tim jurnalis Kompas TV, ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa di Teluk Gilimanuk, Bali, serta Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardiantovani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kita ke Teluk Gilimanuk terlebih dahulu. Selamat pagi, Jipayana. Jadi bagaimana proses pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya hingga pagi hari ini? Selamat pagi, Okta dan saudara. Hingga pagi ini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam rangka pencarian KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada Rabu malam. Dan saat ini saya tengah berada di Teluk Gilimanuk yang merupakan salah satu posko di mana tempat daripada kapal dari SAR untuk melakukan sandar dan melakukan proses pencarian awal dari titik ini. Dan dari pagi, tepatnya pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan telah mulai melakukan apel dan berbagai persiapan sebelum nantinya melakukan proses pencarian, Okta. Oke, Jipa, jadi rencananya pukul berapa? Kemudian sebelumnya ada informasi soal cuaca, ini kan menjadi salah satu kendala. Lantas apalagi yang bisa menjadi kendala dalam proses pencarian korban? Baik, Okta dan saudara, dalam proses pencarian kali ini, tepatnya di hari ketiga kali ini, memang faktor cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala terbesar dalam proses pencarian para korban ini. Di mana di proses pencarian di hari ketiga ini, dari data yang kami terima, sudah tim SAR gabungan telah mampu menemukan sebanyak 36 korban dan 6 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan dari 30 yang selamat, 1 diantaranya merupakan warga negara asing asal Malaysia. Dan tim SAR hingga hari ini akan melakukan pencarian daripada bangkai daripada kapal Tunu Pratamajaya dan 29 korban yang belum bisa diketemukan dalam proses pencarian di hari pertama dan di hari kedua, Okta. Oke, artinya ini menjadi salah satu kendala bagaimana cuaca yang kurang bersahabat dan nantinya akan fokus di pencarian bangkai kapal maupun juga korban. Dari Teluk Gilimanuk kita ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bersama dengan Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardiantovani. Selamat pagi, Nyoman. Jadi informasi yang kami dapatkan, sejumlah keluarga penumpang KMP Tunu Pratamajaya tetap berada di Pelabuhan Ketapang sambil menunggu informasi pencarian. Bagaimana situasinya saat ini di sana? Selamat pagi, Okta dan juga pemirsa. Memang benar saat ini sejumlah keluarga korban dari kapal Tunu Pratamajaya yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Sejumlah keluarganya masih bertahan di posko informasi gabungan yang didirikan di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini. Dan sejumlah keluarga juga masih menantikan informasi terbaru dari tim Basarnas yang saat ini atau pada Sabtu pagi ini mulai melanjutkan pencarian kembali di hari ketiga dengan mengerahkan segala kapal maupun helikopter dan juga peralatan canggih untuk mendeteksi keberadaan kapal dari Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali ini. Dan saat ini saya mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu keluarga dari penumpang kapal yang belum ditemukan. Dan selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Bisa diperkenalkan, Mas, namanya siapa? Suryadi. Suryadi. Ya. Mas, untuk sejauh ini informasi apa yang didapat di posko ini, Mas? Masih ada belum informasi. Perkiraan itu katanya masih di dalam pencarian menambahkan tim gitu katanya. Untuk Mas Suryadi sendiri sudah berapa hari di posko ini, Mas? 2 hari. 2 hari. Iya. Mas, bisa diceritakan tidak yang ditunggu itu keluarganya itu kakak atau keluarga abang atau seperti apa? Itu kakak. Itu ke Bali itu ngirim ikan. Itu ada 3 orang naik pick up. Yang selamat ada 2 orang. Yang satu ini belum ketemu bosnya ini. Jadi kakaknya ini biasa ke Bali itu untuk dalam rangka apa? Mengirim
mengirim dalam melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan lain? Kakak saya ini mengirim ikan pekerjaan. Ngirim ikan ke Bali, ke Kintamani, itu kadang 1 minggu 3 kali gitu. Saat kejadian, saat peristiwa sebelum terjadi ini, kakak dari Mas Suryadi ini berangkat ke Bali ini berapa orang, Mas? 3 orang. Yang 2 selamat itu. Yang 1 sudah bawa pulang, yang 1 ada di sini masih menunggu. Baik, rencananya Mas Suryadi di posko informasi gabungan ini sampai berapa hari? Sampai ketemu, Mas. Sampai ketemu saudaranya saya ini. Ya, pokoknya selamat sampai udah nyampe sini gitu. Sampai ketemu gitu, udah nunggunya. Jadi terakhir Mas, kapan Mas Suryadi ini ketemu dengan kakak dan apakah yang saat terakhir menaiki kapal ini sempat berkomunikasi? Nggak pernah komunikasi. Itu perkiraan sebelum kejadian itu semingguan sempat ketemu. Itu. Terima kasih Mas Suryadi. Baik, pada hari ketiga ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri akan kembali melanjutkan proses pencarian di perairan Selat Bali. Dan pada hari ini rencananya Basarnas akan melakukan langkah strategi baru dengan menggunakan kapal navigasi untuk melakukan deteksi kapal dari Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan tim Basarnas dan tim SAR gabungan akan melakukan operasi SAR terhadap para penumpang yang jumlahnya 29 orang ini yang belum ditemukan selama 7 hari. Okta. Oke, baik. Keluarga masih menunggu bagaimana informasi terbaru dari hasil pencarian dan ini sudah masuk di hari ketiga pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Tentu kita nantikan bersama dan kita harapkan semoga pencariannya bisa berjalan lancar meskipun tadi dikatakan ada informasi soal bagaimana cuaca yang kurang bersahabat selama pencarian ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan sebelumnya ada Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa dari Teluk Gili Manuk Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.